Shalom adik-adik dan papi mami, bulan ini adalah bulan November, yaitu bulan kerendahan hati. Nah, di bulan ini kita belajar bagaimana caranya setiap anak-anak muda untuk taat dan tunduk kepada yang lebih tua dan kepada kita semua untuk saling merendahkan diri, sebab Allah tidak menyukai orang yang tinggi hati. Oleh sebab itu, kalau lagi ibadah dengan sikap rendah hati, kita harus sungguh-sungguh deh. Jangan main-main, jangan sambil main game, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil nyantai makan di depan TV. Katanya ibadah, malah nyantai. Nah, sikap rendah hati juga ditunjukkan dengan cara doa sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Seperti itu. Oke? Jadi kakak ulangin lagi. Karena bulan ini kita belajar tentang bulan kerendahan hati, maka marilah kita saling merendahkan hati kita, sebab Tuhan Yesus menyukai orang-orang yang rendah hati. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, Kids Army for Jesus akan mengadakan acara yang seru banget, yaitu Retreat Christmas pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 19 dan 20 Desember. Retreat kali ini akan diadakan secara interaktif dan virtual melalui aplikasi Zoom. Kita akan bersama-sama bersuka cita, belajar firman-Nya, dan yang gak kalah serunya, setiap anak yang mendaftar akan mendapatkan mission box yang akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Di dalam mission box tersebut akan tersedia semua keperluan activity selama retreat. Yuk, kita lihat sekilas ya, activity menarik apa saja yang akan kita lakukan nanti. Segera daftar dengan biaya pendaftaran Rp50.000, sudah termasuk mission box dan ongkos kirim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sushi's ready. Yes, Kakak. It looks yummy. Let's eat it now. Hey, wait! It's time for church. Teman-teman, yuk ibadah dulu. Oh iya, remember no food, no toys, and no gadget. Okay, betul. So are you ready? Let's start! Hi kids, do you know life without Jesus is like a donut? Let us sing together. Life without Jesus is like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut. There is hole in the middle of your heart. Life without Jesus is like a donut, like a donut. Like a donut, life without Jesus is like a donut. There is hole in the middle of your heart. Say, I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. One more time. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think
about Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Lord. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my sekali heart. lagi. Deep down in my heart. Yeay, haleluya. Shalom adik-adik, kita punya Allah yang luar biasa. Ya Yesus yang ajaib, amin. Yang percaya katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
hidupku. Bapakku, datang kami menyembah-Mu Tuhan. Menyembahmu Di sini ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Oh, kami percaya rancangan-Mu sempurna. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, kami percaya Tuhan. Oh. Shalom teman-teman, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk para pemimpin di Indonesia. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, supaya mereka dapat memerintah dengan adil dan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Kami percaya bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Tuhan juga kuduskan vaksin COVID-19 yang akan diadakan. Tuhan Yesus memberkati setiap persiapan yang dilakukan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kebangkitan generasi Yeremia. Biarlah anak-anak mudah dipenuhi Roh Kudus, tidak kompromi terhadap dosa dan dapat memenangkan jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kak Feren. Iya, Kak Feren mau tanya sama adik-adik. Adik-adik masih pada ingat gak tahun ini tahun apa? Iya benar. Tahun ini adalah tahun dimensi yang baru. Kalau gitu adik-adik ikutin kakak ya. Kalau kakak bilang tahun dimensi yang baru, artinya berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Sekali lagi ya. Tahun dimensi yang baru artinya berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Oke, bagus banget adik-adik. Sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati setiap kami ya, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, jadi kakak mau cerita. Tapi kakak gak mau cerita kalau misalnya adik-adik masih ada yang main, masih ada yang makan, masih ada yang tidur-tiduran. Semuanya harus duduk yang manis. Simpan dulu ya semuanya. Nanti kalau udah selesai baru boleh lanjut lagi ya. Oke, anak baik. Adik, kakak mau cerita. Ada seorang bapak yang tinggal di tanah Us. Tanah apa? Tanah Us. Iya adik-adik, bapak ini tinggal di tanah Us. Dia mempunyai anak 10. Ih, banyak banget. 7
7 laki-laki dan 3 perempuan. Dia punya apa lagi ya Kak selain anak? Dia mempunyai sepasang lembu yang banyak, keledai yang banyak, kambing domba banyak, dan unta yang banyak. Bapak ini nih adik-adik ya, bisa dibilang adalah orang yang paling terkaya. Dia itu diberkati Tuhan adik-adik. Kira-kira adik-adik, kalau orang kaya raya mempunyai semuanya, orang itu baik apa sombong ya? Bapak ini baik apa sombong ya? Baik apa sombong? Ya, bapak ini bapak yang baik. Baik. Malahan adik-adik, bapak ini dipuji. Sama siapa Kak? Sama Tuhan Yesus langsung adik-adik. Keren banget. Ih, mau tahu ceritanya adik-adik kenapa Tuhan muji dia? Duduknya harus lebih manis lagi. Lebih manis. Jadi adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus dengan anak-anaknya, ada seorang sosok yang jahat, jelek. Ih, semua yang jelek ada di dia. Siapa itu? Tahu kan adik-adik? Yang jahat itu? Iya, iblis namanya. Iya, iblis ikut pertemuan itu. Tuhan tanya, dari mana saja engkau? Iblis jawab, aku habis mengelilingi dan menjelajahi bumi. Wah, si iblis habis mengelilingi dan menjelajahi bumi. Tuhan tanya adik-adik sama si iblis, hei engkau, apakah engkau memperhatikan hambaku yang bernama Ayub? Dia adalah orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang cinta sama Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi ternyata yang kita bahas tadi itu namanya Pak Ayub. Iya, Pak Ayub itu adalah tokoh Alkitab yang dicatat di pasal Ayub. Adik-adik, kalau mau tahu ceritanya lebih lanjut tentang Pak Ayub, adik boleh baca ya di Alkitab Ayub dimulai dari pasal 1. Lanjut ya adik-adik ya, lanjut ya ke ceritanya ya. Terus si iblis adik-adik bilang gini, Tuhan, itu mah karena engkau aja yang memagari dia. Semua yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Malahan Tuhan tambahkan berkatnya. Coba aja semuanya itu diambil, pasti si Bapak Ayub mengutuki engkau. Wah, iblis ngomong gitu. Tuhan bilang adik-adik sama iblis, baiklah, semua yang dipunyai dia ada di dalam kuasamu. Hanya saja dirinya tidak boleh engkau jamah. Jadi adik, Tuhan mengizinkan iblis mencobai kesetiaan Pak Ayub. Adik, kakak tanya nih, kira-kira apa sih yang dilakukan si iblis setelah ini? Apa ya? Jadi adik-adik, pada suatu hari Pak Ayub didatengin sama orang. Orang ini laporan, Pak Ayub, lembu sapi Bapak yang sedang membajak dan keledai-keledai Bapak yang lagi makan rumput semuanya diserang oleh
kambing domba Bapa semuanya hangus terbakar. Ada api dari langit yang membakar. Hanya aku saja, Pak, yang selamat. Selanjutnya adik-adik, ada yang laporan lagi. Pak Ayub, unta-unta Bapak semuanya dirampas oleh orang-orang Kasdim. Hanya aku saja, Pak, yang selamat. Wah, di situ adik-adik belum selesai. Nggak sampai di situ adik-adik. Ada lagi yang laporan. Pak Ayub, anak-anak Bapak yang sedang makan dan minum anggur di rumah saudaranya, semuanya kena reruntuhan rubuh bangunan, Pak. Ada angin yang tertiup dengan kencang. Hanya aku saja, Pak, yang selamat. Adik-adik, 10 anak Pak Ayub meninggal. Lembu, sapi, keledai, unta, semuanya udah pada hilang adik-adik. Semua kekayaan Pak Ayub udah hilang. Bahkan adik-adik, Pak Ayub terkena penyakit. Penyakit apa, Kak? Yang kayak ini. Gatel, sakit. Hah? Iya adik-adik, Pak Ayub kena sakit kusta. Pada hari itu adik-adik, masa itu, zaman itu, penyakit itu gak ada obatnya. Dan semua orang pada jauhin Pak Ayub, pada takut nular. Pak Ayub sendirian adik-adik, dan istrinya juga meninggalkan Pak Ayub dan menyuruh Pak Ayub untuk mengutuk Tuhan. Tapi Pak Ayub nggak mau, karena Pak Ayub tahu Tuhan Yesus yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Dia akan menyembah Tuhan, karena semua yang dimiliki Pak Ayub itu punya Tuhan. Dia nggak berbuat dosa adik-adik. Pak Ayub berhasil. Dia bisa melewati ujian dari si iblis. Dia tetap cinta sama Tuhan. Adik, karena Pak Ayub setia, Pak Ayub tetap sayang sama Tuhan. Pak Ayub diberkati sama Tuhan. Semuanya dikembalikan sama Tuhan, karena dia setia sama Tuhan Yesus. Dan dia sembuh dari kesakitnya. Dia sekarang menjadi sehat, menjadi kuat dan kaya raya. Wah, Pak Ayub hebat ya. Kita harus jadi kayak Pak Ayub adik-adik. Mungkin sekarang kita juga lagi di posisi Pak Ayub. Kita nggak bisa keluar rumah dengan bebas, nggak bisa main sama teman-teman, nggak bisa sekolah, nggak bisa les berkumpul sama teman-teman, nggak bisa jalan-jalan ke mall, harus di rumah aja. Tapi kita nggak boleh salahin Tuhan. Kita nggak boleh meninggalkan Tuhan. Kita harus seperti Pak Ayub yang tetap setia sama Tuhan. Jangan seperti istri Pak Ayub yang malahan mengutuk Tuhan. Gak boleh ya. Adik, di dalam susah, di dalam senang, di dalam duka, kita harus tetap menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya. Karena Tuhan sayang sama kita. Jangan mau kalah sama iblis. Iblis yang memberi ujian, cobaan. Kita gak boleh kalah. Kita harus jadi pemenang. Karena kita adalah anak-anak yang diciptakan Tuhan lebih dari
baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami beribadah online ya Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang cinta sama Tuhan, yang seperti Pak Ayub ya Tuhan, yang setia sama Tuhan. Tuhan, jaga kami, lindungi kami dari segala yang jahat. Kami percaya ya Tuhan, kalau ujung kepala sampai ujung kaki kami semuanya disertai oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dan supaya firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, supaya kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.